Selamat berjumpa kembali para pejuang karir. Kita bertemu dalam pertemuan pembahasan mata kuliah bimbingan karya ilmiah, tutorial online, Universitas Terbuka. Kita masih membicarakan tentang tahap awal pembuatan karya, yaitu menentukan topik dan menyusun pendahuluan. Bagaimana setelah teman-teman melihat video kemarin tentang menyusun topik, menentukan topik, apakah sudah ditentukan topiknya? Semoga sudah ya. Nah, video kali ini Ibu akan share tentang bagaimana membuat pendahuluan. Teman-teman selain melihat materi inti yang sudah di-share di kelas tutoran kita, terkait bagaimana itu menulis pendahuluan, harus ada apa saja dan sebagainya, Ibu akan share tips dari sisi yang lain terkait pendahuluan ini. Nah, pendahuluan merupakan pembahasan awal dan inti dari sebuah penelitian atau karya ilmiah, ya. Mengapa satu penelitian atau topik karya ilmiah itu penting, itu dibahas di pendahuluan. Teman-teman para pejuang karya harus bisa memantik rasa ingin tahu, memantik rasa menarik dari para pembaca atau para pembimbing atau penguji, ya tepatnya, di dalam pendahuluan ini. Apa saja yang harus ada dalam pendahuluan? Kita akan bahas sama-sama ya. Nah, tahap awal yang teman-teman para pejuang karya harus pikirkan adalah terkait topik, ya. Di topik tersebut, ya, carilah apa hal-hal yang unik, ya, yang menjadi fenomena. Fenomena itu apa? Yang tidak sesuai dengan teori, gitu ya. Nah, jadi carilah hal-hal dalam topik yang sudah dipilih oleh teman-teman itu yang unik, yang menjadi fenomena, yang tidak sesuai dengan teori. Itu gimana, Bu, maksudnya? Misalnya gini, teman-teman bayangkan, dari sisi teori ideal ya, ketika seseorang datang ke perpustakaan, ke gedung perpustakaan ya, secara physically, apa yang dilakukan? Buka pintunya, iyalah tentu saja buka pintunya. Lalu setelah itu apa? Tanya pustakawannya? Tidak. Apa? Langsung kerak? Tidak. Di kondisi nyata, fakta di lapangan mungkin bisa seperti itu, ya. Tapi dari sisi teori ideal, maka harusnya user itu kemana dulu? Ke katalog dulu. Ke OPEC dulu. Nyari di katalog, kemudian baru kerak. Ya, kan gitu ya. Nah, sekarang kondisi di lapangan, tadi ternyata kita melihat, ternyata user itu nggak ke OPEC dulu gitu ya. Malahan dia langsung kerak, cari-carinya di papai gitu ya. Kalau orang Sunda bilang di papai gitu, dari rak 1, rak 2, rak 3 gitu. Nah, itu adalah fenomena gitu. Nah, cari hal-hal tersebut yang seperti itu yang ada dalam topik yang sudah teman-teman para pejuang karya tentukan. Apa sih yang aneh gitu? Apa sih yang unik? Apa yang menarik? Apa yang menjadi fenomena? Nah, itu yang pertama ya. Kemudian, apakah ada masalah gitu ya? Apakah ada masalah? Nah, dalam menyusun pendahuluan ini, ada baiknya teman-teman para pejuang karir juga melakukan sedikit prariset, ya, prariset walaupun itu sederhana, sedikit. Cobalah misalnya bikinnya survei kecil-kecilan, 10 pertanyaan ringan misalnya, atau 5 gitu ya, atau terserah lah ya. Jadi prariset itu bisa dilakukan dengan survei kecil-kecilan, menyebarkan angket gitu ya, atau bisa dari data yang ada, dari berbagai data terkait hal tersebut, ya, yang uniknya apa atau permasalahannya apa. Nah, setelah didapat data tersebut atau hasil survei tersebut, itu bisa dimasukkan ke dalam pendahuluan. Untuk apa? Untuk memperkuat alasan kita, ya, alasan teman-teman kenapa penting mengangkat topik itu. Gitu.
ya. Kalau di pendahuluan tidak terdapat hal yang urgen, yang penting, hal yang menunjukkan kenapa itu penting untuk dibahas, ya karirnya nggak akan menarik, tidak akan seperti karir yang diharapkan gitu. Ya, jadi coba temukan ada apa sih yang unik, apa yang salah gitu ya, yang tidak sesuai dengan teori, apa yang menjadi fenomena. Nah itu, gitu ya. Nah, hal berikutnya setelah teman-teman perjuang karir menemukan apa yang menjadi fenomena, maka teman-teman adalah harus menampilkan data tersebut, informasi tersebut dalam format yang menarik, yang eye catching, ya, yang brain catching. Tidak dalam format yang di paragraf gitu ya, include di paragraf kata-kata, ya enggak seperti itu. Usahakan ada format misalnya apakah dalam bentuk tabel, ada grafik, grafiknya chart, misalnya ada yang bentuknya bisa batang atau bisa pie misalnya gitu ya, ada warna-warni dan sebagainya, terserah tapi jangan terlalu ramai juga gitu ya, kalau mau chart ya chart, kalau mau tabel, pie ya pie gitu ya, jangan terlalu ramai. Tapi artinya harus ada sesuatu yang tidak hanya teks gitu, ya. Tidak hanya teks untuk menampilkan apa? Menampilkan data yang tadi itu, yang memperkuat alasan kita kenapa kita mengangkat topik tersebut. Baiklah, gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, kita akan lanjutkan di video berikutnya ya. Sementara untuk saat ini, teman-teman pejuang karir silakan disusun dulu, dicari dulu apa yang menjadi fenomena dari topik yang sudah teman-teman pilih. Ya, kemudian cari data pendukung, ya bisa riset dari tadi itu, hasil survei kecil-kecilan atau data dari mana gitu ya. Tampilkan dalam bentuk yang menarik di latar belakang. Nggak usah banyak-banyak, tapi hanya untuk memperkuat saja kenapa itu penting. Gitu. Baiklah, gitu ya untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat para pejuang karir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.